Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Kita bersyukur atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di program Mutiara Pagi kita dipertemukan oleh Allah, tentunya dalam rangka majelis ilmu. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa hadir bersama Anda. Tentunya di program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi, mutiara kita bersama. Bersama kita di Mutiara Pagi. Adapun kajian kita di pagi hari ini adalah tentang Al-Muntakim. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa memberikan siksaan terhadap siapa yang Ia kehendaki. Nah, sahabatku yang mulia, Allah SWT berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah juga akan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik, tentunya surga Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas penyiksaannya. Siapa yang hendak diazab oleh Allah, tidak satu mampu, tak ada satu pun yang bisa menghalangi. Kita lihat orang-orang di masa lampau, orang-orang yang biasa zalim di masa lampau, pelaku-pelaku maksiat di masa lalu. Kita lihat, katakan satu raja yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya Raja Namrud. Kekuasaan Raja Namrud luar biasa. Dia punya benteng-benteng pertahanan yang kokoh. Dia punya prajurit-prajurit yang biasa. Bahkan mengumpulkan kayu besar begitu tinggi onggoknya. Beliau tidak lama proses mengumpulkan. Sehingga ketika Raja Namrud memerintahkan bawahannya, semuanya pada ngikut. Bahkan onggokan kayu untuk membakar Nabi Ibrahim luar biasa tinggi, seperti onggokan bukit kecil yang luar biasa. Sahabatku yang dimuliakan Allah SWT. Tetapi Raja Namrud ini adalah raja yang paling angkuh. Dia selevel bersahabat dengan Fir'aun laknatullah alaih. Tetapi coba kita perhatikan kaum muslimin, sahabatku yang mulia. Untuk menyiksa, mengazab Raja Namrud ini, Allah Subhanahu wa taala hanya butuh makhluk kecil. Begitu kuat benteng pertahanan, begitu kokohnya Raja Namrud ini. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya kirim satu ekor nyamuk. Nyamuk berwisata ke dalam hidungnya Raja Namrud. Terus lanjutkan perjalanan sampai menjalar ke seluruh kepala. Nyamuk itu bekerja. Bahkan ketika diusahakan mengeluarkan oleh Raja Namrud, tak bisa keluar.
Bahkan menurut riwayat beliau pukul-pukulkan kepalanya. Beliau hantamkan kepala ini ke dinding-dinding. Namun nyamuk tadi tidak berhenti melakukan perjalanan wisata di dalam kepala Raja Namrud. Akhirnya sahabatku yang mulia, meskipun dia punya tentara yang luar biasa, dia punya dokter-dokter yang luar biasa, tak ada satupun yang mampu untuk mendeteksi dan juga mengatasi nyamuk yang masuk ke dalam rongga hidung, terus masuk ke dalam kepala Raja Namrud. Akhirnya Namrud mati ketika itu. Ini baru disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah dengan hewan yang begitu kecil. Hanya seekor nyamuk yang berkeliling-keliling. Akhirnya masuk ke dalam hidung. Ketika Allah berkehendak, tak ada satupun yang mustahil. Sahabatku yang mulia, Qarun, coba kita lihat. Qarun itu orang yang semasa dengan Nabi Musa. Qarun itu dengan Nabi Musa alaihissalam itu sepupu. Pada suatu ketika dia minta doa kepada Nabi Musa, ya Musa, doakan saya. Anak saya banyak, rezeki saya sulit. Doakan saya menjadi orang sukses. Doakan saya menjadi orang kaya. Kata Nabi Musa, nanti ketika kamu kaya, kamu lupa akan Allah. Dia mengatakan, tidak, jika nanti saya kaya raya, saya akan berzakat, akan berinfak, menjadi benteng pertahanan ekonomi yang kokoh untuk mengembangkan dakwahmu, wahai Musa. Mendengar ukapan itu, Bapak Ibu, sahabatku yang mulia, maka Nabi Musa mendoakan. Setelah didoakan oleh Nabi Musa, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Akhirnya si Qarun kaya raya. Tapi sayang ketika dia dalam keadaan kaya, benar apa yang disampaikan Nabi Musa, Anda akan lupa kepada Allah. Benar. Jarang lagi berhalaqah dengan Nabi Musa. Jarang, tidak lagi mau berinfak, tak mau berzakat. Dia sibuk dengan urusan dunia. Mengapa? Karena dia sudah berada di puncak kekayaan. Bahkan mengangkut kunci-kunci gudangnya beberapa ekor keledai. Tetapi jika dia zalim, tidak mau mentaati Allah, apa yang terjadi? Diazab oleh Allah dengan cara menenggelamkan di bawah bumi. Makanya kalau ada kita bersobok, ada nampak sobok ameh, sobok perak, ada sesuatu di dalam tanah, orang mengecekkan akulah harta karun. Benar, karena karun bersama hartanya itu dibenamkan ke bawah perut bumi. Betapa kuasanya Qarun. Tapi jika Allah berkehendak, tak ada satupun yang mustahil. Fir'aun betapa kuatnya. Kepemimpinan Fir'aun luar biasa. Tapi ketika kezaliman sudah melampaui batas, dia sampai mengejar Nabi Musa bersama pasukan sampai ke pinggir laut. Berkat izin Allah, dipukulkan tongkat oleh Nabi Musa. Akhirnya laut itu terbelah. Ketika dia melihat laut terbelah, Nabi Musa bersama pasukan terus berjalan menelusuri, berlari sampai ke sana. Fir'aun juga mengikuti. Dia menyangka bahwa air ini selalu akan dibentangkan jalan seperti ini. Apa yang terjadi? Fir'aun ternyata sampai di tengah lautan. Air disatukan kembali oleh Allah. Akhirnya Fir'aun itu mati tenggelam. Karena di masa Fir'aun, tiga inilah kekuatan negaranya. Fir'aun, Qarun, kemudian Haman. Haman ini adalah Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara. Untuk mengatur bagaimana berjalannya program Fir'aun, itu otaknya adalah Haman. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan rangkaian kajian kita di sebuah hari ini ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.